Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ada 4 perkara yang bisa menyebabkan orang itu celaka. Amma dha'ful iman, yang sekarang adalah dha'ful iman. Lemahnya keimanan seorang itu bisa membuat orang itu celaka. Baliyah azimah, dha'ful iman itu katanya Habib Haddad, baliyah, musibah yang agung, musibah yang sangat besar. Ala qadri imanil abad yakunu imtithaluhu lil amr. Gara-gara orang itu imannya lemah, orang itu bisa tarkul amal bil ilm, tarkul amr bil ma'ruf, la amani fil maghfirah. Gara-gara imannya lemah, kadang dia hanya bisa ngarep-ngarep saja, hanya bisa mengharap tok. Tidak ngamalkan sesuatu, ilmunya enggak diamalkan, kebaikan-kebaikan tidak dikerjakan. Amani bil maghfirah. Wis ngono, salah, ngarep di sepuro, harus ada perbuatan, bukti kalau dia pengen diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amani bil maghfirah bila sa'i. Dan ono kelakone ngarep di sepuro tapi enggak ada usaha untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndak salat, ndak apa. Wa ala qadri imanil abad yakunu ibtithaluhu lil amr wa ijtinabuhu lin nahi. Jadi tergantung kadar keimanan seorang itu seperti apa. Nurutnya seorang itu kepada Allah, penghambaannya dia itu kepada Allah, dan menjauhi larangannya Allah itu tergantung imannya. Kon rajin sholat, kon rajin ibadah, ya berarti imanmu kuat. Males, ibadah males, ngelakoni kebaikan males, lemah imanmu itu masih. Jadi gitu. Masya Allah. Adallu dalil, katanya Habib Abdul Haddad, dalil yang paling kompleks atau dalil yang paling dalil yang paling adal, yang paling sangat dalil yang menunjukkan bahwasanya dia itu imannya itu dhaif, tarkuhu lil muwafaqat, katanya Abdul Haddad. Orang itu meninggalkan muwafaqat. Apa itu muwafaqat? Muwafaqat itu ngepasi atau pas sama perintahnya Allah. Ada kebaikan dia ada sholat dia ada, itu muwafaqat. Muwafiq, pas. Jadi seperti itu. Ya, itu ditinggalkan sama dia. Itu dalil sudah bahwasanya dia imannya itu lemah. Wartikabuhu lil mukhalafat, sering mengerjakan mukhalafat, mengerjakan hal-hal yang dilarang. Terus Habib Abdul Haddad ngajarkan di sini. Nah, ini alhamdulillah diajari sama Habib Abdul Haddad. Wal umur allati yaqwa bihal iman wa yazid thalatha. Ada 3 perkara, kata Habib Abdul Haddad, yang bisa menambah iman itu menjadi tambah kuat, yang bisa membuat keimanan seseorang itu tambah kuat, tambah meningkat. Apa katanya? Ayusgi bisamihi ilal ayat wal akhbar allati fiha dzikr wa'ad wal wa'id wa umurul akhirah. Sering dengarkan ayat, sering mendengarkan ayat, sering menelaah ayat yang isinya atau hadis, ayat atau hadis yang isinya menyebutkan atau menerangkan masalah al-wa'ad, janji-janjinya Allah, yang menerangkan peringatan-peringatan dari Allah, janji-janji Allah sudah berjanji begini. Sering dengarkan ayat-ayat itu. Wa ila qisasil anbiya. Ini penting. Sering juga memerhatikan atau mendengarkan qisasil anbiya, ceritanya para nabi, katanya Habibullah Haddad.
Beliau menyebutkan ceritanya para nabi itu bisa menyebabkan orang itu imannya tambah kuat. Masya Allah. Wa ma ayyadu bihi minal mu'jizat. Cerita mukjizat-mukjizatnya para anbiya itu seperti apa? Keistimewaan-keistimewaan para nabi itu seperti apa? Itu sering banyak didengar, keagungan-keagungannya mereka itu. Itu bisa menambah keimanan itu semakin kuat. Wa ila ma kana alaihi salafus shalih, dan juga sering mendengarkan atau kita itu mencari tahu cerita-cerita salafus shalih juga. Kisah-kisah mereka, manaqib mereka itu bisa. Karena orang soleh ini disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau memang nggak ada efeknya, orang soleh itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Banyak disebutkan dalam Al-Quran, banyak. Begitu ketika Nabi Muhammad itu diceritakan orang-orang sebelumnya, para nabi sebelumnya, bihudahum iktadi, ikutilah petunjuk mereka ya Muhammad, ikutilah langkah-langkah apa ya bahasa Jawanya itu, asar, lelampahnya mereka ikuti Muhammad, itu ada pengaruhnya, iktadi. Dan termasuk disebutkan orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah itu nanti akan dikumpulkan dengan beberapa golongan. Orang yang dikasih nikmat oleh Allah adalah orang yang nanti akan dikumpulkan dengan beberapa golongan. Ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Ulaika, orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, nurut kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Mereka itu akan dikasih nikmat nanti oleh Allah. Apa maksudnya dikasih nikmat? Dikumpulkan di akhirat nanti, ma'alladzina an'amallahu, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dikasih nikmat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka? Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, sholihin, orang soleh disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang soleh ini termasuk dianggap oleh Allah orang-orang yang istimewa nanti. Nah, maka kisahnya mereka salafus soleh, masya Allah, bisa menggugah hati kita juga. Al-Imam Al-Junaid kalau tidak salah, Imam Junaid itu nyebut bahasanya Qisasus Sholihin, cerita-ceritanya orang soleh itu jundun min junudillah, termasuk salah satu tentara-tentaranya Allah yang akan masuk ke hati orang yang mendengarkan kaifa yasha, semaunya. Mereka akan masuk ke hatinya orang yang mendengarkan, dan hati seseorang itu akan dirubah nanti. Jadi gitu. Allah. Minaz zahadah fid dunya war rauba fil akhirah, ceritanya orang soleh, orang-orang yang zuhud, yang ceritanya kegemarannya mereka itu akhirat. Cerita-cerita seperti itu bisa yuragil galab, bisa membuat hati itu lembut, tenang gitu. Efek. Atsani, yang nomor 2 katanya Habib Abdul Haddad, yang bisa membuat iman itu semakin bertambah dan kuat, an yanzur bi'ainil istibsar wal istidlal ila malakutis samawat wal ard. Sering kita itu merenungi keagungannya Allah, ciptaan-ciptaan Allah, bi'ainil istibsar, dengan perenungan yang bisa menimbulkan kita itu pengertian yang bisa mencerahkan hati, wal istidlal, dengan dalil-dalilnya tentang apa? Malakutus samawat, keagungan-keagungan Allah di langit dan di bumi. Wa ma fihi ma min ajaibil ayat wa bada'il masnu'at, dan yang terkandung di dalamnya keajaiban, keagungan dan lain semacamnya. Sering tafakkur itu bisa membuat hati iman itu semakin kuat. Nomor 3 katanya Habib Abdul Haddad, yang bisa membuat iman itu semakin kuat, katanya Habib Abdul Haddad, an yuwazif alal amal bis shalihat, langgeng, istiqomah, terus malas lagi, terus malas. Sering apa? Mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu banyak. Yang paling agung, yang paling afdolnya amal soleh ibadah. Ibadah apa? Ibadah fardu, sholat dan lain semacamnya. Selainnya itu amal soleh apa? Nabi nganjurkan, Nabi nyunahno, Nabi ku nganjurno siji kesunahan, lek melaku di tengah dalan ketok sesuatu sing sekiranya iso ganggu yang melakune wong lain, sing ngrekno ana watu, sing ngrekno, amal soleh. Apalagi itu sunnah, itu tambah menguatkan hati. Atau amal soleh yang lain, amal-amal mubah yang baik. Contoh apa? Ya sebanyak yang dikerjakan. Lebih-lebih amal soleh yang wajib, lebih-lebih amal soleh yang
Sunnah itu bisa menguatkan hati. Bisa menguatkan apa? Iman. Yahtariz minal wugu' fil ma'asi was sayyi'at, dan menjaga diri jangan sampai terjatuh mengerjakan maksiat atau sayyi'at atau perbuatan jelek. Gitu. Masya Allah. Fa innal iman gaul wa amal. Karena apa? Karena iman itu nggak hanya ngomong tuh, harus ada amalnya. Gaul dan amal. Pengakuan dan harus ada buktinya, amalnya. Yazid bit ta'ah wa yangus bil ma'siyah. Iman itu akan semakin kuat dengan apa? Dengan kamu mengerjakan taat. Dan akan semakin lemah iman seorang itu kalau orang itu mengerjakan perbuatan maksiat, perbuatan yang jelek itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. An Abi Talha, diriwayatkan dari Abi Talha radhiyallahu taala an, katanya Abi Talha, qala syakawna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ju'. Suatu ketika sahabat ini lapor sama Nabi, atau apa bahasa Jawanya itu apa? Wadul. Apa bahasa Indonesia? Mengadu sama Rasulullah SAW. Ngadu sama Rasulullah SAW. Alju, lapar, mengenai lapar. Datang sama Nabi. Rafa'na an butunina an hajarin. Sahabat ini datang sama Nabi. Diangkat dari perutnya itu dibuka. Ya Rasulullah, kami lapar Rasulullah. Masing-masing sahabat itu ngangkat ini sampai diganjel batu perut kami Rasulullah, ganjel batu. Rasulullah diam saja. Akhirnya Rasulullah yang diterangkan di sini sambil senyum, Rasulullah itu buka bajunya, dikeluarkan. Farafa'a Rasulullah SAW an batnihi an hajarain. Sahabat ngetokno siji watu masing-masing dari perutnya. Satu sahabat ngelok, ya Rasulullah, Rasulullah, ini tak ganjel satu batu sampai kami mengganjal perut kami dengan satu batu. Lah kok ternyata Rasulullah buka dari perutnya 2 batu yang dijadikan ganjalan. Sambil senyum Rasulullah. Saya juga lapar. Secara tidak langsung Rasulullah ngomong gitu. Sambil senyum Rasulullah sambil mengeluarkan 2 batu itu. Kenapa kok senyum tasliyatan lahum? Karena Rasulullah sambil apa? Cek sahabat itu tidak susah sambil senyum-senyum. Digawe santai ya Rasulullah. Satu batu iki aku loro. Satu batu ini saya 2 batu yang saya ganjel, katanya. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam At-Tirmidzi wa ma'na qawlihi rafa'na an butunina an hajarin wa kana ahduhum yashuddu fi batnil hajar min al-juhdi wad-dha'fi alladhi bihi min al-ju'. Syakah ya. Wa fi kitabil mawahib an Ibn Bujair qala asaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam ju'un yawman fa'amada ila hajarin fadha'a ala batnihi thumma qala. Suatu ketika Rasulullah itu ketika lapar, Rasulullah ngambil satu batu, ya mau dibuat ganjel, mau dibuat ganjelan perutnya gara-gara lapar. Itu Nabi sering lapar, Nabi itu, Masya Allah. Untuk ganjel perutnya gara-gara lapar, diambil, akhirnya ditaruh di perutnya. Sumagala, terus Nabi ngomong, ala rubba nafsin ta'imatin na'imatin fid dunya ja'iatun 'ariyatun yaumal qiyamah. Ala, hati-hati, awas, perhatikan ini. Rubba nafsin ta'imatin na'imatin fid dunya, katanya Rasulullah, rubba nafsin, wahai orang-orang, wahai kaum, rubba nafsin, bisa jadi seseorang yang selama hidup di dunia
Kebanyakan katanya Nabi. Awas, kalian yang selama hidup di dunianya itu hidup ta'imah, hidupnya enak. Hidupnya itu sibuk dengan syahwat, makan tok, kenikmatan tok, baju baru tok, sibuk sama apa gitu, sibuk sama syahwat, sama kenikmatan terus. Fid dunya, selama di dunia, hati-hati. Orang yang seperti itu ja'i'atun, nanti katanya orang yang semacam itu ja'i'ah, akan lapar, ariyah, akan jadi orang yang telanjang yaumal qiyamah, hari kiamat. Orang yang selalu nuruti makannya apa, bajunya apa, na'imah, ta'imah, makan tok, baju tok, urusan dunia tok yang disebut. Hati-hati, orang yang semacam itu ja'i'ah, akan lapar, akan ariyah, telanjang, gak ada yang nutupi, gak ditutupi oleh rahmatnya Allah, gak ditutupi dengan ibadah-ibadahnya yaumal qiyamah, hari kiamat nanti. Masya Allah. A'udzubillah. Ala rubba mukrimin li nafsihi wa huwa laha muhin. Ala, awas, hati-hati. Ada kalanya yang kamu kira sekarang kamu ini lagi memanjakan dirinya. Oh enggak, saya untuk jaga diri, untuk ini. Tapi itu enggak ada manfaatnya. Rubba mukrim, ada kalanya orang yang merawat dirinya atau menjadikan dirinya itu istimewa. Wa huwa laha muhin. Tanpa sadar ternyata dia itu aslinya membuat dirinya hina, menghinakan dirinya aslinya. Rubba mukrim li nafsih, koyok-koyok ngerumat awai, tapi ngerumatnya apa? Bimutaba'ati hawaha. Kayaknya kamu ini memuliakan dirimu sendiri, apa? Nafsu diikuti, gini diikuti. Kayak dirimu bagus selama di dunia itu, tapi hati-hati. Fahuwa laha muhin, tanpa sadar aslinya dia membuat dirinya terhina nanti. Na'udzubillah. Ala rubba muhinin li nafsih wa huwa laha mukrim. Ada kalanya orang yang kayak selama di dunia itu menyakiti dirinya. Mau gini ditahan, ndak wis. Mau gini ditahan. Enggak enak itu sama dirinya sendiri kan? Wa huwa laha mukrim. Tanpa sadar ternyata perbuatan semacam itu memuliakan dirinya nanti. Jadi seperti itu. Ini kejadiannya Nabi ketika itu. Nabi waktu lapar, sambil ngambil batu, Nabi itu untuk ganjil perutnya sambil ngomong gitu. Hati-hati kon ya. Kamu yang sekarang enak-enakan terus, hati-hati nanti di akhirat kamu udah enak. Hati-hati yang sekarang kamu kayaknya nuruti dirimu sendiri, hati-hati. Itu enggak memuliakan dirimu itu menghinakan dirimu. Orang yang sekarang sulit sabar. Itu sekarang kamu memang sulit, tapi nanti kamu jadi orang yang termulia. Jadi orang yang mulia katanya. Sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah, qala kharaja Rasulullah fi sa'atin la yarju fiha. Suatu ketika dalam satu keterangan itu disebutkan ala wa inna ala wa inna amalul jannah huznun birabwah. Memang amal-amal surga itu, amal-amal yang menyebabkan orang itu menuju surga, isinya itu susah, sulit, birabwah, banyak rintangannya. Sebaliknya, amal yang menyebabkan orang itu menuju ke neraka, isinya itu sahlun bisyahwah, gampang. Urusan keterangan gampang dan enak. Senang-senang, gampang, gak ada sulitnya. Itu gak sholat, gampang. Nah, senang, gak berat. Tapi gitu, menuju neraka. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahwat, katanya sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada satu cerita bahasanya Abu Hurairah, kalau tidak salah Abu Hurairah ini datang sama Nabi Muhammad SAW, datang ke dalamnya Nabi, ke kediamannya Nabi SAW. Waktu itu
ngelihat Nabi sholat duduk. Nabi SAW sholat duduk. Tanya akhirnya Abu Hurairah ini sama Rasulullah SAW. Ma asabak ya Rasulullah. Rasulullah kenapa kok sampai duduk sholatnya? Sakit ya Rasulullah. Prihatin Abu Hurairah. Kala katanya Nabi, fa alju. Unda, aku ini lapar. Saking laparnya Nabi itu tidak kuat sholat berdiri. Padahal Nabi tidak pernah, ibadahnya tidak sempurna, tidak pernah. Tapi saking lapar, coba bayang no. Sampai tidak kuat berdiri itu kayak opo lu ini. Paham? Tapi harus sholat Nabi. Oh kan kayak poso ngedok itu turu mulai esok sampai zuhur. Sholat turu mulai sampai asar. Kucingku kuat poso ngono iku. Allah. Coba bayangno. Sak luwe-luwene kon wis kayak apa wis laparnya ente itu kok sampai ndak kuat berdiri? Kayak apa? Paham? Itu masih diganjel batu perutnya. Saking laparnya untuk menahan sakitnya itu diganjel batu. Itu masih sholat, duduk Nabi sholatnya. Fabaka itu akhirnya Abu Hurairah itu nangis. Dijawab oleh Nabi, la tabki. Fa inna shiddatal ju' la tusibul ja'i. Ay fi yaumil qiyamah. Ojo nangis Abu Hurairah, jangan nangis. La tabki. Shiddatal ju' yang kamu rasakan sekarang. Sulit, kelaparan itu. La tusibu al-ja'i. Nanti tidak akan menyebabkan orang itu lapar pada hari kiamat. Itu Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi Hurairah radhiyallahu an, suatu ketika katanya kharaja Rasulullah SAW fi sa'atin la yakhruju fiha. Suatu ketika Rasul ini keluar dari dalamnya. Keluarnya itu tapi bukan di jam biasanya. Biasanya Nabi keluar jam sekian, jam sekian. Ini jam lain. Bukan jam biasa, kebiasaan Nabi keluar dari dalamnya. Wala yalgahu fiha ahad. Dan pada waktu itu Nabi tidak ketemu sama siapa-siapa. Maaf. Akhirnya fa'atahu Abu Bakar. Akhirnya ketemu sama Abu Bakar. Ketemu sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Oh enggak, akhirnya datang Abu Bakar. Nabi keluar dari rumahnya, tidak lama dari itu Abu Bakar datang ternyata. Tidak biasa ini. Maja abika ya Abu Bakar. Akhirnya tanya Nabi sama Abu Bakar. Abu Bakar, ada apa ini kok datang? Udah biasanya katanya. Qala Abu Bakar itu jawab akhirnya. Kharajtu alga Rasulullah sallallahu anzuru fi wajhi wa anzuru fi wajhihi wa taslim alaihi. Oh enggak Rasulullah, saya pengen ketemu sampean. Saya pengen ketemu sampean, pengen uluk salam sama sampean, pengen ucapkan salam, pengen melihat wajahnya sampean, katanya Abu Bakar. Falam yalbas an ja'a Umar. Enggak lama dari itu Umar datang. Nabi sama Abu Bakar, enggak lama dari itu Umar datang. Faqala ma ja'a bik ya Umar. Loh Umar, ada apa kamu datang? Sayyidina Umar. Orangnya itu terang-terangan. Kalau Sayyidina Abu Bakar enggak, masih orangnya masih apa? Malu-malu. Sayyidina Umar pemalu. Ketika ditanya, "Ada apa Umar? Kamu kok datang? Ada apa Umar?" Dijawab sama Sayyidina Umar, "Alju ya Rasulullah. Saya kelaparan sekarang Rasulullah." Alju ya Rasulullah, saya lapar sekarang Rasulullah. Jadi sahabat dua ini, Abu Bakar dan Umar ini, datang kepada Rasulullah. Kejadiannya di situ pada waktu itu, kedua orang dalam keadaan lapar. Tapi ketika lapar datang kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kayak ketika mereka itu susah, ketemu Nabi itu hilang susahnya. Itu. Masya Allah. Akhirnya Nabi jawab. Ketika sudah Umar datang ini, Nabi jawab akhirnya. Wa ana qad wajadtu ba'da dzalik. Nabi itu sering sering tasliyah namanya. Apa tasliyah itu? Sering nyembunyikan sesuatu supaya orang lain itu senang gitu loh. Atau mengungkapkan sesuatu dengan kalimat yang membuat orang lain itu senang. Akhirnya dijawab sama Nabi, "Oh iya, aku yang ngerasa bisa nih gue jadi." "Oh iya sama." "Oh iya, kayaknya anak ngerasakan juga itu," katanya. Nabi secara tidak langsung jawab itu. Tasliyatan, Nabi jawabnya itu sambil
senyum-senyum sambil inas, sambil nyenang-nyenangi, sambil senyum-senyum supaya yang melihat itu senang. Padahal Nabi itu tidak biasanya keluar pada jam itu, kecuali dalam satu riwayat yang lain disebutkan apa, ketika Rasulullah keluar dari dalamnya itu, akhirnya datang Abu Bakar, ketemu sama Abu Bakar, ketemu sama Umar, terus ketemu sama Abu Bakar, ketemu sama Umar. Akhirnya Nabi tanya, ma akhrajakum, ada apa ente berdua kok tiba-tiba keluar jam segini? Gak biasanya, katanya Nabi Muhammad SAW. Ma akhrajakum min buyutikum hadhihi sa'ah. Kok gak biasa ente ini berdua keluar jam sekian dari rumah kalian, katanya. Gola alju ya Rasulullah. Rasulullah, kami lagi kelaparan ya Rasulullah. Terus Nabi ngomong, wa ana walladhi nafsi biyadih akhrajani alladhi akhrajakuma. Demi Allah, katanya Nabi, sekarang saya ini keluar gara-gara ya yang menyebabkan kalian berdua ini keluar, katanya Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, demi zat yang mana diriku ada dalam genggamannya, bahwasanya sekarang saya ini keluar ya gara-gara apa yang menyebabkan kalian keluar itu, yaitu lapar juga. Rasulullah lapar juga pada waktu itu sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu Rasulullah, sulit keadaannya. Fantolagu ila manzil Abil Haytham, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Audio Jungle. Audio Jungle.